Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala rasulihil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Kaum muslimin dan kaum muslimat, para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita senantiasa bersyukur kepada Allah. Alhamdulillah, dalam suasana Ramadan ini kita masih bisa meningkatkan ibadah kita, meningkatkan kualitas ubudiyah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga semua yang kita lakukan selama Ramadan ini insyaallah akan diganjar dengan pahala dan insyaallah akan diberikan surga kepada kita kelak. Amin ya rabbal alamin. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bahwa di antara karakteristik syariat Islam, Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada umat mukmin, kaum muslimin, agar menyeimbangkan antara kesolehan individu dengan kepedulian sosial, antara soleh pribadi dengan sensitivitas kita terhadap nasib orang banyak. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, bahwa puasa benar-benar telah mengajarkan kita untuk senantiasa dekat dengan Allah. Maka di ujung bulan Ramadan pasti juga kita ketahui bersama akan disyariatkan kepada kita sebuah ibadah yang tak kalah pentingnya, yaitu ibadah zakat. Disinilah saya katakan tadi bahwa Allah Subhanahu wa taala menginginkan kepada kita umat Islam untuk senantiasa seimbang antara kesolehan pribadi dan kesolehan sosial. Maka sebagai orang yang berpuasa, setelah mereka berpuasa tidak puas dengan puasanya, mereka harus menoleh ke kiri dan ke kanan, memikirkan bagaimana nasib orang-orang sekitar mereka, terutama orang-orang yang membutuhkan dari kelompok miskin, kelompok-kelompok yatim, dan kelompok-kelompok orang-orang yang membutuhkan lainnya. Dalam hadis Rasulullah SAW, dalam sebuah hadis qudsi yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Rasulullah SAW bersabda, An Abi Hurairah qala Rasulullah SAW, Inna Allah azza wa jal yaqulu yawmal qiyamah, Ya bana Adam, maritu falam ta'udni. Dalam hadis ini Allah Subhanahu wa taala memberikan peringatan kepada kita, wahai anak Adam, maritu falam ta'udni. Di hari akhirat nanti Allah katakan kepada kita, wahai anak Adam, saya sakit, kenapa engkau tidak menjengukku? Maka pada waktu itu manusia menjawab, qal ya rabbi kaifa a'uduka wa anta rabbul izzah. Wahai Allah, engkau adalah Rabbul Izzah, bagaimana mungkin engkau sakit dan bagaimana mungkin kami bisa menjengukmu? Fayaqul amma alimta anna abadi fulanan marida falam ta'udhu walau udtahu lawajatani indah. Kata Allah, bukankah engkau tahu salah seorang dari hambaku si fulan sedang sakit, tapi kenapa engkau tidak menjenguknya? Walau udtahu, andaikan engkau menjenguknya, niscaya engkau mendapati aku di sisinya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga menyeru kepada kita, wa yaqul ya bana Adam, wahai anak Adam, istat'amtuka falam tut'imuni. Saya minta kepadamu makanan, tapi kenapa engkau tidak berikan saya makanan? Fayaqul, maka manusia, kita pada waktu itu berkata kepada Allah, kaifa ut'imuka wa anta rabbul izzah. Wahai Allah, bagaimana kami mungkin memberikan engkau makanan padahal engkau adalah Rabbul Izzah? Fayaqul, maka Allah menjawab, amma alimta anna abadi fulanan istat'amaka falam tut'imuhu. Amma alimta annaka law at'amta lawajadta dzalika abdi. Wahai anak Adam, tahukah engkau seorang hambaku meminta makanan, tapi kenapa engkau tidak beri makanan? Andaikan engkau beri makanan orang yang meminta makan tersebut, hambaku tersebut, niscaya engkau mendapatkan aku di sana. Kemudian hadis qudsi dilanjutkan lagi, wa yaqul, lalu Allah Subhanahu wa taala kembali bertanya, ya bana Adam, istasqaituka falam tusqini. Saya meminta minuman kepada engkau, tetapi kenapa engkau tidak beriku aku minuman?
Fayaqul, maka manusia waktu itu menjawab, ai Rabbi wa kaifa askika wa anta Rabbul Izzah. Wahai Allah, engkau adalah Rabbul Izzah, bagaimana mungkin engkau membutuhkan minuman? Fayaqul, maka Allah Subhanahu wa taala menjawab, amma alimta anna abadi fulanan istasqaka falam taskihi. Tahukah engkau seorang hambaku si fulan memerlukan minuman, tetapi engkau tidak berikan minuman kepadanya. Seandainya engkau beri minuman kepadanya, niscaya engkau akan dapati aku di sana. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hadis qudsi ini mengajarkan kepada kita bahwa ternyata untuk mencapai keridhaan Allah Subhanahu wa taala tidak hanya dengan ibadah mahdhah, tetapi juga kita lakukan dengan ibadah sosial. Apalagi di bulan Ramadan seperti sekarang ini, memberikan perbukaan, memberikan kepedulian sosial kepada kaum muslimin, ini faedahnya luar biasa sekali. Apalagi di saat sekarang ini, di saat masyarakat kita, banyak kaum muslimin membutuhkan bantuan kita, membutuhkan kepedulian kita, maka inilah yang menjadi peluang ibadah yang terbesar bagi orang yang berpuasa, yaitu melaksanakan kepedulian sosial. Namun ingat, perlu kita lakukan dan perlu kita camkan bersama bahwa kita memberi orang miskin, memberi orang yang susah itu makanan semata-mata hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh kita peduli dengan orang lain hanya untuk mencari branding, untuk mendapatkan image dan pencitraan, karena kita diancam oleh Allah Subhanahu wa taala nanti dengan hal-hal yang sangat tidak kita inginkan. Maka Allah ingatkan kepada kita, wa yut'imuna at-ta'ama 'ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira, dan mereka memberi makan kepada orang-orang yang dicintainya dari golongan orang miskin, anak yatim dan orang-orang ditawan. Maka mereka memberi makan tersebut semata-mata karena Allah. Innama nut'imukum liwajhillah la nuridu minkum jazaa'an wala syukura. Mereka, sesungguhnya kami memberi makan itu tidak mengharapkan apa-apa, tidak memberikan balasan, bahkan kami tidak menginginkan mengucapkan rasa terima kasih dari orang yang kita bantu tersebut. Semoga Allah lembutkan hati kita. Bagi yang memiliki harta, memiliki kemampuan sedikit harta, mari kita berbagi, terutama di bulan Ramadan ini, sehingga kita nanti dicatat sebagai orang yang berpuasa dan juga dicatat orang yang memiliki kepedulian sosial kepada sesama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.